Shalom alihim Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini: hanya ada satu ayat suruh sembah Bapa. Saudara-saudara, hanya satu ayat suruh sembah Bapa. Saudara ya. Anda tahu ya, Bapa ya. Kita sedang bicara Yesus setelah naik surga ya. Kita harus paham bahwa ayat Alkitab itu ada konteks waktunya ya. Ketika Yesus jadi manusia, betul Yesus itu nyembah Bapa ya. Yesus dan murid-murid itu nyembah Bapa ya. Ketika Yesus jadi manusia. Jadi pahami dulu, kita akan flashback sebentar yang namanya konteks waktu ayat Alkitab ketika Yesus jadi manusia. Yohanes 4 ayat 21, 22, 23. Di situ ada penyembah Bapa. Ya, di ayat 22 itu kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, sedangkan kami itu Yesus dan murid-murid menyembah Allah yang kami kenal. Siapa Allah yang dikenal oleh Yesus dan murid-murid saat Yesus jadi manusia? Yaitu Bapa. Makanya di ayat 23, penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi ada penyembah Bapa itu ada. Kapan? Dulu waktu Yesus hidup. Pahami dulu ini ya. Waktu Yesus jadi manusia, misalnya di dalam Matius 26 ayat 39, Yesus sujud dan berdoa kepada Bapa. Di dalam kitab Markus maka ditulis ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi benar, 100% benar, pernah ada penyembahan terhadap Bapa. Bapa itu sebagai Allah. Siapakah Bapa? Yesus menjelaskan Bapa adalah kiasan Yesus. Yohanes 16 ayat 25 adalah kiasan Yesus sendiri ketika Yesus sebagai Allah, sebagai roh di surga. Contoh lain misalnya Yohanes pasal 17 ayat 1. Itu doa Yesus kepada murid-muridnya. Di situ Yesus selalu berkata, ya Bapa, terima kasih ya Bapakku, gitu ya. Jadi clear ya, ada konteks waktu ayat Alkitab yaitu pada saat Yesus menjadi manusia, maka memang pernah ada penyembahan terhadap Bapa. Ya, ingat, pernah ada. Ya, berarti sekarang nggak ada. Ketika Yesus jadi Yesus naik ke surga, inilah titik baliknya. Ketika Yesus naik ke surga, tidak ada penyembahan terhadap Bapa. Ya, tidak ada ya. Jadi penyembahannya kepada siapa? Yesus. Ingat, setelah Yesus naik ke surga, tidak ada penyembahan terhadap Bapa. Ya, silahkan Anda cari di mana-mana, tidak ada ya. Ya, tidak usah bingung-bingung ya. Udah pegang aja ini perkataan pendeta HTD ini ya. Waktu Yesus jadi manusia justru harus nyembah Bapa sebagai Allah. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga, harus mutlak menyembah Yesus sebagai Allah. Nah, dulu menyembah Bapa sebagai Allah, sekarang setelah Yesus naik ke surga, mutlak 100% menyembah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Makanya Yohanes 17 ayat 3, Bapa itu satu-satunya Allah. Iya dong, kan Yesus jadi manusia. Lalu 1 Yohanes 5 ayat 20, Yesus itu Allah yang benar. Ya, Yohanes 17 ayat 3, Bapa Allah yang benar. Kok bisa, Pak? Konteks waktu, Pak. Bahwa ayat Alkitab itu ada konteks waktunya. Kapan? Ya toh? Waktu Yesus jadi manusia, Bapa itu Allah yang benar. Ya, makanya menyembah kepada Bapa. Waktu Yesus naik ke surga, Yesus Kristus Allah yang benar.
Clear ya? Lalu ada ayat Alkitab di mana Pak yang suruh satu-satunya ayat Yohanes 8 ayat 44 ini tidak dibatasi waktu, ya. Kapan saja berlaku sampai kapan saja. Iblis jadi bapamu. Anda yang hari ini masih nyembah Bapa, ini ayat. Satu-satunya ayat disuruh nyembah Bapa setelah Yesus naik ke surga. Iblis jadi bapamu. Ini berlangsung ketika Yesus masih hidup sampai selama-lamanya, sampai hari ini. Maka Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya akulah dia, akulah Allah, bukan akulah Bapa. Karena dibuktikan dalam Wahyu 22 ayat 16, Yesus berkata, aku Yesus, ayat 21 ayat 7, aku menjadi Allah, bukan aku menjadi Bapa. Clear semuanya? Ya, hanya ada satu ayat disuruh sembah Bapa, yaitu Bapa iblis, Bapa segala dusta. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Amin.